Shalom aleihim bisem Yesus Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas kebenaran Alkitab ya. Begini judulnya, Allah Israel adalah Yahweh. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Allah Israel itu Yahweh, bukan YHWH, bukan YHVH. Lembaga Alkitab Indonesia di dalam kamus Alkitab ya, silahkan dicari kata Tuhan huruf besar semua. Tuhan huruf besar semua adalah salinan nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Y-nya huruf besar, AHWE. Kita harus mengikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Menurut kami, Pak, Allah Israel itu YHWH. Dasarmu apa? Allah Israel itu Yehova. Dasarmu apa? Ini, Pak, menurut begini begitu ya. Lembaga Alkitab Indonesia menulis nama Allah Israel adalah Yahweh. Di dalam Alkitab LAI Bahasa Indonesia ditulis Tuhan huruf besar semua. Alkitab Bahasa Inggris disebut Lord huruf besar semua. Alkitab Bahasa Yunani disebut Theos huruf besar semua. Alkitab Bahasa Filipina disebut Dios huruf besar semua. Alkitab Bahasa Jepang disebut Kami huruf besar semua. Itu berasal dari salinan nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Kami punya salinan juga, Pak. Allah Israel itu Yehova. Iya, cuma ngarang itu. Ya. Yehova adalah pelintiran atau apa itu namanya, plesetan dari Allah Israel, Yahweh, ya. Ya. Jadi kita ikutin sajalah, nggak usah ngarang ya. Bapak Ibu Saudara, ada kelompok-kelompok tertentu yang memunculkan istilah baru untuk Allah Israel ya, termasuk diantaranya YHVH, kemudian Yehova, kemudian YHWH. Sudahlah, ikutin apa yang tertulis di dalam Alkitab. Allah Israel adalah Yahweh. Nah, mari kita bahas siapakah Allah Israel Yahweh ini ya. Kalau kita baca Lukas 1 ayat 67, di situ 67. Mungkin coba dibaca saja 67, 68 begitu ya. Di situ Zakaria adalah bapaknya Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan begini, segala hormat syukur untuk Allah Israel ya. Ya, siapakah Allah Israel? Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ini sama dengan Maria mengatakan hal yang sama ketika Yesus sudah lahir sebagai bayi ya. Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan ya. Siapakah yang dimaksud? Lukas 1 ayat 49. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang disembah oleh Maria ibu Yesus sama dengan Tuhan Allah Israel yang disembah oleh Zakaria, orang tuanya Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus lahir jadi manusia, tidak pernah ada lagi yang nyembah Yahweh. Perhatikan baik-baik, karena ini fakta yang tidak pernah disadari oleh para penyembah Yehova, para penyembah Yahweh, saksi Yehova ya. Mereka tidak pernah tahu bahwa sejak Yesus lahir jadi manusia tidak pernah ada yang nyembah Yahweh. Maria contohnya ya, Maria ibunya Yesus, sebelum dia melahirkan Yesus dia adalah penyembah Yahweh karena ikut perjanjian lama. Zakaria bapaknya Yohanes Pembaptis juga ya. Tetapi ketika Yesus sudah lahir ya, maka Alkitab Perjanjian Baru tidak pernah ada menulis penyembah Yahweh. Ya. Mengapa begitu?
Kita ini yang tidak pernah disadari oleh penyembah Yahweh di Indonesia ya, maupun di dunia. Yesaya 43 ayat 10 tidak pernah disadari itu. Aku Tuhan ya. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan pernah ada lagi. Maksudnya Allah dibentuk itu hanya satu kali. Ini juga sama dengan Yohanes 1 ayat 14, maka firman F-nya huruf besar ya. Jangan seperti pendeta EAS, pendeta GL yang tidak tahu apa bedanya firman F huruf besar dengan firman Allah, perkataan Allah F huruf kecil ya. Sekolah 7 tahun nggak ngerti bedanya ya. Jadi firman menjadi manusia itulah Allah dibentuk. Jadi Yahweh ya dibentuk menjadi manusia namanya Yesus. Makanya ketika Yesus lahir udah nggak ada yang nyembah Yahweh. Ya. Lalu Yesus berkata apa terhadap penyembah Yahweh? Ya, zaman dulu nih, waktu zaman sekitar tahun 30-an ya. Matius 23 ayat 33, kamu ular beludak, keturunan ular beludak. Yohanes 8 ayat 44, iblis jadi bapamu. Ini perkataan Yesus sangat keras terhadap Anda yang masih nyembah Yahweh. Padahal Yesus sudah lahir. Yahweh adalah sebagai Allah yang benar. Yeremia 10 ayat 10 disembah oleh orang-orang di zaman perjanjian lama, para nabi. Ya, semua yang nyembah Yahweh selamat. Dibuktikan Lukas 13 ayat 28. Kalau Anda masih ngotot nyembah Yahweh, itu salah waktu, ya. Yahweh itu disembah di era nabi-nabi, lalu Yahweh ini dibentuk jadi manusia namanya Yesus yang sekarang naik ke surga, ya. Jadi yang harus Anda sembah sekarang ya Yesus Kristus. Sedangkan Bapa adalah proverb atau kiasan Yesus. Ketika Yesus naik ke surga tidak ada Bapa sama sekali. Bapa dipakai oleh Yesus sebagai kiasan dirinya sendiri karena Yesus adalah Allah yang sedang jadi manusia. Makanya Yesus mengatakan, aku memberitakan tentang Bapa dengan kiasan. Akan tiba saatnya, dan sekarang saat itu sudah tiba, tahun 33 Masehi Yesus sudah naik ke surga. Anda yang masih ngotot nyembah Bapa, Yesus berkata apa? Kambing terkutuk. Nggak akan ada orang selamat masuk surga yang nyembah Bapa. Tidak akan ada. Sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ya, tidak bisa Bapa dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus. Tidak bisa. Yesus sangat tegas dan sangat marah kepada Anda penyembah Bapa dengan mengatakan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24 ya. Kambing terkutuk, enyahlah ke dalam lautan api bersama iblis dan malaikatnya. Era penyembahan terhadap Bapa sudah berlalu. Itu terjadi ketika Yesus menjadi manusia. Sekarang Yesus adalah satu-satunya Allah di surga. Orang-orang Kristen mutlak harus menyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. No other way, tidak ada yang lain. Anda mau selamat? Ya, jangan sampai puluhan tahun jadi Kristen tapi ujung-ujungnya nanti binasa. Yesus sangat marah ketika Anda masih menyembah Yahweh. Bahkan Wahyu 3 ayat 9 dikatakan para penyembah Yahweh itu Yahudi palsu, jemaah iblis. Ini ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Anda orang Kelapa Gading, orang Tangerang, orang Bekasi masih nyembah Yahweh, ya, jemaah iblis. Ya. Anda gereja-gereja lama masih menyembah Bapa, kambing terkutuk. Tidak akan selamat. Nanti pada penghakiman akhir, di dalam penghakiman kambing domba, Anda dipisahkan sebagai kambing dan Yesus bilang, enyahlah ke dalam lautan api. Banyak orang tidak sadar, tiap hari teriak-teriak, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tapi tidak pernah ngomong Yesus Allah. Wahyu 21 ayat 7, Yesus adalah Allah. Roma 16 ayat 27, Yesus satu-satunya Allah. Artinya no other way. Ya, no other God, ya, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kita bisa selamat selain dalam nama Yesus. Jangan ngarang, selamat dalam nama Bapa, ngarang itu. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kita bisa selamat selain dalam nama Yesus. Jangan ngarang melintir Bapa dalam nama Yesus. Ya, binasa kamu, ya.
Ya, clear ya. Jadi Alkitab LAI menulis Yahweh. Allah Israel itu Yahweh. Jangan ngarang ya, jangan ngarang YHWH, YHVH. Dasarmu apa itu juga cuman katanya. Kami juga punya dasar Pak, punya perkamen-perkamen yang mengatakan itu kan cuman ngarang ya. Alkitab mendasarkan pada tulisan-tulisan perkamen-perkamen yang valid ya. Makanya Alkitab ini menjadi anggota United Bible Society di seluruh dunia ini, ya toh. Kalau Allah Perjanjian Lama disebut Yahweh, ya itu bukan nama diri tetapi nama sebutan. Keluaran 3 ayat 15. Jadi jangan mendirikan kebenaran sendiri ya. Penyesatan itu. Mari kita kembali ke Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab. Allah Israel adalah Yahweh. Yahweh itu sudah dibentuk menjadi manusia, namanya Yesus. Ketika Yesus menjadi manusia, maka yang disembah adalah Bapa. Kiasan Yesus. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Bapa stop ya. Sudah tidak ada lagi, not exist anymore, sebab Bapa itu adalah proverb atau kiasan Yesus. Lalu yang duduk di tata surga satu-satunya ya hanya Yesus. Tidak ada Bapa di surga. Bapaknya aja nggak ada kok kamu sembah-sembah lo. Ya. Warason ya. Bapaknya saja nggak ada, tiap hari disembah-sembah. Bapak ya Bapak ya Bapak. Era penyembahan Bapa sudah berlalu. Itu hanya 3,5 sampai 4 tahun ketika Yesus menjadi manusia. Era penyembahan Yahweh sudah berlalu. Itu hanya berlangsung kurang lebih 6.000 tahun sejak Adam. Sejak Adam itu Kejadian 2 ayat, Kejadian pertama kali muncul kata Tuhan itu Kejadian 2 ayat 4 sampai Maleaki 4 ayat 5. Ya. Sejak itu tidak ada lagi Tuhan huruf besar semua Yahweh disebut di Alkitab. Tidak ada. Karena Alkitab sangat konsisten segala tulisan yang diilhamkan Allah ya. Jadi ayo kembali ke Alkitab ya. Apa yang tertulis di Alkitab. Penyembahan terhadap Yahweh sudah selesai, penyembahan terhadap Bapa sudah selesai sejak tahun 33 Masehi. Kita ini penyembahan terhadap Yesus Kristus. Tidak pernah ada rasul-rasul yang nyembah Bapa. Terus kamu ngikut siapa? Ayo. Hampir 2000 tahun gereja disesatkan dengan yang namanya pengajaran Bapak Gereja. Tidak ada itu Bapak Gereja. Kita kembali ke Alkitab ya. Kembali ke Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab. Anda cari sampai nungging-nungging pun tidak akan pernah ketemu ada rasul-rasul nyembah Bapa, enggak ada itu. Ya, semuanya penyembahan terhadap Yesus Kristus, baptisan hanya dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan tayangan ini, hari ini ada baptisan di Klaten ya. Yuk ikut yuk baptisan dengan benar Alkitabiah supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Tiket masuk surga ya cuman itu. Ya, namamu harus tertulis di dalam kitab kehidupan. Syaratnya adalah harus dilahirkan kembali dengan air dan roh, yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nanti kita dimeteraikan di dalam Efesus 1 ayat 14. Meterai yang benar adalah meterai Roh Kudus, ya. Baik, ikut baptisan di Klaten yang detik-detik terakhir mendengarkan tayangan ini, ya segera WA kami. Sudah beberapa orang ikut di sana, ya. Jam 11 hari ini ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.